Hello everyone, welcome to After School Cafe. I'm Chris, at your service. Halo teman-teman, jadi sedikit update. Sekarang ini aku udah mulai kuliah di S2 Anti-Aging Udayana. Dan jadwalnya itu mulai dari jam 7.30 pagi hingga kurang lebih jam 3 jam 4 sore. Normalnya kegiatan perkuliahan ini berlangsung di Denpasar, Bali. Tapi karena kondisi pandemi COVID-19 saat ini, jadinya semua kegiatan perkuliahan diganti ke sistem online. Nah, awalnya karena sistem online ini aku merasa cukup bersyukur karena jadinya kan aku nggak perlu terbang bolak-balik ke Bali ya. Apalagi sistem kuliahnya itu dalam 1 bulan kita hanya kuliah selama 1 minggu. Jadi 3 minggu itu kosong, nggak ada kegiatan perkuliahan. Tapi ternyata sistem online ini juga punya cukup banyak kendala. Ini yang aku rasain sendiri, aku nggak tahu kalau teman-teman lain juga merasakan atau enggak. Nah, jadi di video ini aku pengen kasih sedikit gambaran gimana sih kuliah online di S2 Anti-Aging Udayana. Ya, langsung kita mulai videonya. Hal pertama yang ingin aku bahas adalah dari segi perkenalannya. Perkenalan dengan teman-teman seangkatan kita, perkenalan dengan dosen-dosen pengajar atau staf-staf di Udayana. Nah, karena sistem perkuliahan online ini, aku merasa kalau kita nggak benar-benar bisa mengenal mereka semua. Ya, memang biasanya setiap kelas kita nyalain kamera gitu kan, satu room, ketemu teman-temannya juga itu-itu lagi. Nah, tapi aku merasa nggak bisa benar-benar berinteraksi dengan teman-temanku itu. Jadinya mungkin aku tahu, oh kalau si ini namanya ini, yang ini mukanya kayak gini. Nah, mungkin kalau misalnya mereka cukup aktif, lumayan sering nanya atau berinteraksi di grup ya, oh tahulah kira-kira orangnya kayak gini. Tapi kalau misalnya kita nggak bertatap muka langsung, nggak ngobrol langsung, gitu kan nggak afdol gitu rasanya. Aku nggak merasa bener-bener kenal sama mereka. Begitu juga sama dosen-dosennya. Kayak dosen A ngajar mata kuliah ini, dosen B ngajar mata kuliah ini. Apa profesi beliau. Ditambah lagi aku nggak terlalu familiar dengan budaya dan nama-nama Bali, jadinya sering ketukar-tukar gitu. Aku nggak tahu, oh kalau yang ini namanya prof siapa, yang ini namanya dokter siapa, bapak siapa, ibu siapa. Ya emang ada yang beberapa aku udah tahu, tapi aku masih perlu waktu lebih banyak buat lebih familiar sama masing-masing dari dosen-dosen pembimbing itu. Jadi meskipun semuanya hadir di sana, semuanya mengikuti mata kuliah yang sama, melakukan aktivitas yang sama, tapi karena kita nggak bisa benar-benar ketemu, apalagi ya memang kami berasal dari daerah yang berbeda-beda ya, dari angkatan yang beda-beda juga, background yang beda-beda, jadinya sampai hari ini sih aku merasa belum bisa terlalu kenal sama teman-teman angkatanku ya. Aku sih merasa ini sesuatu hal yang sangat disayangkan ya, karena kalau misalnya kita kenal lebih banyak orang, lebih banyak koneksi, itu kan suasana belajarnya, terus ya suasana pertemanan kita itu juga lebih enak gitu daripada kita cuma di rumah aja dan cuma tatap muka lewat kamera. Nah, kendala kedua yang kurasakan adalah dari sistem pembelajarannya, karena membutuhkan kesadaran pribadi yang kuat banget dari kita. Karena kalau sistem kuliahnya online kayak gini, kan kita kan biasa pakai aplikasi ya, kayak Zoom Meeting atau apa, kita sih pakainya Webex. Nah, itu tuh kita bisa matiin kamera dan kita bisa matiin mic-nya. Jadi kita bisa aja udah join room-nya, tapi ya sebenarnya setelah itu kembali ke kesadaran pribadi kita mau ngapain aja. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman bayangkan kita udah join room-nya, kita matiin aja kamera sama mic-nya, terus ya udah kita mau tidur juga bisa, kita mau ngapa-ngapain juga bisa. Toh orang-orang lain juga nggak bisa lihat dan nggak bisa dengar apa yang kita lakukan. Beda kalau misalnya kita kuliah langsung di dalam kelas, itu kan dosennya juga bisa mengawasi kita. Kita juga mau nggak mau lebih engage dalam setiap pembelajarannya. Jadi sebenarnya sistem kuliah online ini bukannya jelek, bukannya nggak efektif, cuma sangat memerlukan kesadaran pribadi kita untuk belajar. Oke teman-teman, jadi kurasa hari ini sekian dulu karena aku juga baru kuliah 2 minggu, belum terlalu banyak materi dan hal-hal yang bisa aku sharekan. Tapi yang tadi itu adalah kendala-kendala yang aku rasakan selama menjalani perkuliahan online ini, yang ternyata tidak seindah yang aku bayangkan. Aku berharap pandemi COVID-19 bisa segera selesai dan kita bisa kembali ke sistem perkuliahan yang semula, di mana kita melakukan perkuliahan di Bali yang benar-benar tatap muka, kita bisa ketemu dengan teman-teman dan dosen-dosen kita. Selain itu sistem pembelajarannya juga lebih efektif, kita lebih engage dalam setiap aktivitasnya, nggak cuma di rumah aja.
Buat teman-teman yang punya cerita-cerita mengenai perkuliahan online atau keluh kesahnya, boleh coba sharing di kolom komentar supaya kita bisa saling tukar cerita dan informasi. Sekian untuk video hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Kalau teman-teman suka, boleh tolong like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi kalau ada video baru. As always, stay bright and coffeetive.